Hari ini kita akan renungkan Injil Yohanes pasal 4 dan teksnya ayat 1 sampai 10. Dan ini sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 6. Ketika Yesus meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea, ia melintasi daerah Samaria dan Yesus sampai ke sebuah kota di Samaria yang bernama Syekar. Paragraf yang kedua ayat 7 sampai 10. Yesus berkata kepada perempuan Yesus yang hendak menimba air, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' engkau telah meminta kepadanya air hidup." Kesimpulannya, orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Kemudian Yesus meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ia melintasi daerah Samaria. Dan Yesus sampai ke sebuah kota di Samaria yang bernama Syekar. Dan ketika Yesus duduk di pinggir sumur, ia meminta air kepada perempuan yang hendak menimba airnya. Tetapi perempuan itu menolak. Jadi Yesus berkata, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' engkau telah meminta kepadanya air hidup." Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Yesus meninggalkan daerah Yudea sebab orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Itu sebab tidak menimbulkan pertengkaran di antara murid Yesus dan murid Yohanes. Yesus apapun tidak mau bertengkar. Kedua, Yesus meminta air kepada seorang perempuan Samaria yang hendak menimba air. Dan ketika dia menolak, Yesus berkata, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' engkau telah meminta kepadanya air hidup." Ajaran tentang manusianya. Pertama, murid-murid Yesus membaptis banyak di daerah Yudea daripada Yohanes Pembaptis. Jadi orang-orang Farisi juga sudah mendengar itu. Kedua, ketika mereka tiba sebuah kota Syekar, daerah Samaria, murid-murid Yesus pergi ke kota untuk membeli makanan. Ketiga, pada saat kira-kira pukul 12, seorang perempuan kota Syekar datang ke sumur untuk menimba air. Dan dia menolak permohonan Yesus, "Berilah aku minum," dengan berkata, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Tetapi kalau dia sudah tahu siapanya Yesus, dia harus memintanya air hidup kepadanya. Jadi aplikasi hari ini. Pertama, usaha supaya tidak akan bertengkar dengan hamba Tuhan lain, jemaat lain dalam penginjilan. Kita harus berdamainya. Kalau mereka lebih dahulu melayani, kita harus pindah ke tempat lain juga. Kedua, terimalah permohonan dari orang lain atau dari Tuhan sebagai kesempatan akan menerima kasih karunia Tuhan. Kita sudah tahu Tuhan Yesus memintanya kepadanya karena haus, karena mau minum, bukan. Itu untuk dengan hati memberikan karunia loh, memberikan air hidup kepadanya. Sehingga kita pun juga harus menerimanya permohonan ini sebagai kesempatan akan menerima kasih karunia-Nya. Jadi, PR praktik hari ini, jangan menghadap orang-orang dengan prasangkanya, dan usaha akan menerima permohonan orang lain sebagai kesempatan dikaruniakan anugerah Tuhan. Itu tentang permohonan dari Tuhan pun juga begitulah. Kita harus memberikan dengan baik kepada Tuhan, kepada sesama. Itulah sebagai kesempatan
untuk kita mendapat karunia dan yang baik dari Tuhan. Inilah kehidupan orang percaya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.